Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat kita bertemu di hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kita akan segera memulaikan acara ibadah tengah minggu Jemaat GPDI Yordan yang saat ini masih dilaksanakan dari rumah masing-masing. Dan saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita akan segera membuka acara ibadah kita pada saat ini dengan doa. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, amin, haleluya. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Sekali lagi katakan, pujilah aku. Pujilah
Terima kasih Engkau Allah Roh Kudus. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Ibadat tengah minggu 1 Juli 2020 Jemaat GPI Yordan ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, acara ibadah kita telah dibuka dengan doa dan saat ini kita akan masuk dalam puji-pujian. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan jalannya ibadah ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita, tubuh, jiwa dan roh kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan saat ini lewat pujian kita, lewat pengagungan kita yang keluar dari bibir mulut kita, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih
mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengucap syukur karena Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun sampai saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, namun saya percaya hadirat Allah ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, hadirat Allah ada bersama dengan kita. Di mana ada hati yang dengan sungguh, dengan sukacita menyambut hadirat Allah, di situ hadirat Allah turun. Haleluya. Saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah Allah sendiri akan diberitakan saat ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus, puji Tuhan. Amin, haleluya, Yesus, puji Tuhan. Haleluya.
bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah banyak memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Bahkan di rumah kami masing-masing jemaat-Mu Tuhan, yang beribadah bersama-sama, terhubung dengan siaran langsung ibadah jemaat GPD Yordan. Hadirat-Mu sebagaimana hadirat-Mu mengalir di tempat ini, dia mengalir di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau curahkan hikmat-Mu Tuhan, buka rahasia firman-Mu Tuhan. Biar semua kami yang mendengar, semua kami yang belajar firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, kami diberkati lewat firman-Mu sebentar Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita saudara malam hari ini. Haleluya, tadi kita nyanyi pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dan biar kita terus mengatakan Tuhan baik, sehingga kebaikan Tuhan tetap menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh ada lagi pada saat ini. Meskipun masih dalam suasana yang sama, beribadah secara live streaming dari rumah kita masing-masing, tetap kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita masih boleh ada, bernapas. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani yang saat ini memberikan kepercayaan kepada saya untuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Amin. Dalam ibadah tengah minggu ini saudara, memang jemaat Yordan biasanya sebelum COVID-19 ini saudara, hampir setiap malam ada ibadah. Tetapi karena situasi, kita satu minggu hanya 2 kali beribadah saudara. Makanya jangan lewatkan itu saudara. Ketika kita ada waktu, mari kita rebut berkat lewat beribadah. Amin. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama mau belajar saudara tentang firman Tuhan. Dan langsung saja saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita buka di dalam kitab Hagai. Hagai pasal yang ke-1. Kita akan baca sama-sama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 saja saudara. Hagai pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-9 saudara. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah dan bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi keruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk saudara.
Haleluya. Saudara, Hagai adalah seorang nabi kecil yang hidup di masa setelah bangsa Israel kembali dari masa perbudakan, saudara. Dan kalau saudara pelajari kitab Hagai ini, cuma ada 2 pasal, saudara. Ini banyak bicara tentang pembangunan bait Allah. Haleluya. Nah, rupanya bangsa Israel ketika sudah keluar dari tanah Mesir, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan rumah tangga mereka, sibuk dengan usaha, bisnis mereka mungkin, sibuk dengan membangun ekonomi mereka. Mereka lupa dengan bait Allah. Mereka lupa dengan rumah rohani mereka. Amin. Karena itu ada 2 penekanan di sini, saudara. Dalam ayat yang kelima, dia katakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kemudian dia ulangi lagi di ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, ada 2 kali diulangi, saudara. Firman Tuhan ada 2 kali menekankan, perhatikanlah keadaanmu. Haleluya. Saudara, kalau kita perhatikan keadaan dunia sekitar kita di akhir-akhir ini, saudara, suka ataupun tidak suka, sadar ataupun tidak sadar, saudara, seolah kita sementara dibawa kepada masa-masa yang semakin sulit. Dengan adanya virus corona ini, saudara, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di daerah kita, tapi seluruh dunia mengalami. Bayangkan, virus yang kecil ini, saudara, yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, harus pakai alat untuk melihatnya, saudara. Tetapi dia mampu merubah kebiasaan-kebiasaan dunia. Makanya bayangkan, sampai gereja saja tidak bisa beribadah secara biasa. Kebiasaan kita yang mungkin bersalam-salaman, berdekat-dekatan, sudah tidak bisa lagi. Social distancing, physical distancing, saudara. Jaga jarak. Di daerah kita, setiap kampung, setiap desa ketika kita masuk, kita harus melewati pos penjagaan. Haleluya. Ada begitu banyak perusahaan, usaha-usaha yang akhirnya harus tutup, saudara. Kenapa? Dampak dari COVID ini, saudara. Kalau update sampai kemarin mungkin sudah ada 1.000 lebih. Saya tidak tahu hari ini. Sudah 1.000 berapa? Khusus Sulawesi Utara penderita COVID-19. Haleluya. Seolah-olah kabar-kabar yang muncul membuat kita merasa khawatir. Amin. Nah, firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini, saudara. Perhatikanlah keadaanmu. Ada 2 kali penekanan. Perhatikanlah keadaanmu. Ketika bangsa Israel sibuk dengan urusan mereka masing-masing, mereka lupa dengan membangun rumah rohani mereka, saudara. Pada saat itu membangun bait Allah. Tetapi sekarang, saudara, bait Allah itu adalah saya dan saudara. Saat mereka sibuk dengan kesibukan mereka, Tuhan tegur, perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana dengan keadaan saya dan saudara saat ini? Haleluya. Apakah kita mungkin sama seperti keadaan bangsa Israel pada saat itu, sibuk dengan urusan kita masing-masing, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan usaha bisnis kita, dan kita mulai vakum dari pelayanan kita? Hati-hati, saudara.
Ketika kita mulai mengutamakan, memang saudara bekerja penting, tetapi seharusnya seimbang kita jalan. Bekerja sambil pelayanan, saudara. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Apakah kita masih tetap melayani seperti biasanya? Amin. Dalam hal kecil, saudara. Apakah kita masih beribadah meskipun dari rumah kita masing-masing? Ataukah kita sudah terbiasa, nyaman untuk tidak beribadah? Haleluya. Hamba Tuhan, Bapak Gembala mungkin tidak bisa mengontrol jemaat-jemaat siapa yang beribadah saat ini, siapa yang beribadah hari Minggu, siapa yang beribadah tengah minggu. Tetapi Tuhan selalu memantau kehidupan saya dan saudara. Amin. Perhatikanlah keadaanmu. Kenapa Tuhan tegur bangsa Israel? Perhatikanlah keadaanmu. Karena Tuhan begitu perhatikan keadaan bangsa itu pada saat itu. Amin. Kenapa ada teguran Tuhan? Karena perhatian Tuhan tertuju kepada orang yang ditegur. Amin. Saudara, mau suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kehidupan kita selalu dinilai, selalu diperhatikan oleh pertama orang lain, saudara. Dalam lingkungan kita, pasti kita sedang diperhatikan. Cara kita bergaul dalam masyarakat, dia orangnya cuek, dia orangnya mungkin kasar. Orang memperhatikan, saudara. Apalagi Tuhan. Amin. Di zaman yang canggih ini, zaman yang semakin modern ini, saudara. Di Manado saja sudah banyak CCTV dipasang di jalan-jalan. Saudara buka aplikasi, lihat, oh di sini macet. Dunia semakin canggih, saudara. Teman saya, dia bekerja di Jakarta. Dia pulang kampung. Di satu perusahaan dia bekerja. Saudara, dia buka HP. Dia buka aplikasi HP. Dia ingin lihat keadaan perusahaan yang di tempat dia bekerja. Terkoneksi, saudara. Lewat HP dia bisa pantau. Jadi CCTV-nya terpantau. Tersambung lewat HP. Dunia semakin canggih, saudara. Bayangkan, manusia mampu menciptakan alat yang canggih, apalagi Tuhan. Amin. Saya percaya kamera Tuhan ada di mana-mana. Tidak satu pun tersembunyi apapun yang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Saya berkata, begitu besar perhatian Tuhan dalam kehidupan kita, saya dan saudara. Amin. Karena itu firman Tuhan sampai dua kali katakan, perhatikanlah keadaanmu. Haleluya. Saudara, ada satu cerita ilustrasi yang mungkin sudah pernah saya sampaikan, saudara. Satu ketika ada seorang anak muda. Wah, dia ini aktivis gereja, setia sekali melayani Tuhan, sampai dia diangkat menjadi ketua pemuda dalam pelayanan. Karena saking setianya, dia diangkat, saudara. Kemudian Tuhan berkati dia, Tuhan buka jalan. Dia dikasih pekerjaan. Ketika dia melamar pekerjaan di perusahaan, dia diterima di sana, saudara. Dia masih setia kepada Tuhan. Hari demi hari, dia dipromosikan, naik jabatan, saudara, naik level, sampai dia pada level yang cukup bagus, saudara. Akhirnya, tadinya dia setia melayani Tuhan. Tadinya dia ada waktu untuk datang melayani Tuhan. Akhirnya, cuman perpuluhan yang datang, cuman korban yang datang, saudara. Lama-kelamaan begitu. Hamba Tuhan berdoa. Satu ketika, saudara, tiba-tiba perusahaan yang tempat dia bekerja goyang, saudara. Dia harus dirumahkan saat itu. Wah, betapa
kecewanya dia, saudara. Betapa kecewanya. Dia datang kepada hamba Tuhan. Dia ini rajin bawa perpuluhan, rajin berkorban, saudara. Tetapi dia sudah mulai lupa pelayanan, lupa tanggung jawabnya. Dia datang kepada Bapak Gembala, datang ke pastori, dia ketuk pintu, mungkin Gembala sedang berdoa. Agak lama Gembala buka, dia semakin kesal. Aduh, ini Bapak Gembala bagaimana ya? Dan ketika Gembala buka pintu, masuk sama-sama dia mau sharing, saudara. Dia katakan, Bapak Gembala, saya sudah belajar, lakukan, sudah banyak berkorban begini, tapi tiba-tiba saya masalah di perusahaan, saya harus dirumahkan, saudara. Dipecat. Waduh, itu satu hal yang sangat mengecewakan. Hamba Tuhan ini, dia tiba-tiba dapat hikmat dari Tuhan. Ketika dia mau sharing dengan pemuda tadi, saudara, dia dapat hikmat dari Tuhan. Jadi gembala ini dia berbicara tapi sambil berbisik, saudara. Dia berbisik. Duduk sama-sama tapi dia masih berbisik, agak jauh toh. Ini pemuda tadi dia tidak dengar. Aduh, apa ini Bapak Gembala dia bilang. Akhirnya dia makin berdekat, semakin dia dekat. Akhirnya dia semakin dekat dengan hamba Tuhan, baru dia bisa dengar bisikan dari hamba Tuhan ini. Dan apa yang gembalanya katakan? Seringkali Tuhan berbisik dalam kehidupan kita, seolah-olah kita tidak dengar. Kenapa dia berbisik? Supaya kita semakin dekat dengan dia. Amin. Seringkali ada jarak antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita tidak punya jarak dengan dia. Amin. Kalau di masa ini, saudara, social distancing, jaga jarak. Kita patuhi aturan pemerintah. Antara sesama kita jaga jarak. Karena keadaan. Tetapi hati-hati, perhatikanlah jarak kita dengan Tuhan. Amin. Perhatikanlah jarak kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Apakah masih dekat ataukah sudah mulai jauh? Haleluya. Karena itu firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, kata perhatikan ini berarti kita terfokus. Perhatian kita tertuju pada keadaan kita. Seringkali kita sibuk memperhatikan keadaan sekitar, kita lupa memperhatikan keadaan kita. Amin. Sibuk dengan media sosial, kita lupa dengan keadaan kita. Saudara ingat ketika Petrus berjalan di atas air, ketika dia terfokus kepada Tuhan, dia mampu berjalan di atas air seperti Yesus. Tetapi ketika dia memperhatikan keadaan sekitar, dia mulai tenggelam. Amin. Perhatikanlah keadaanmu. Haleluya. Ada satu perumpamaan di dalam Alkitab, dalam Lukas 15 ayat 17. Saudara, mari kita baca dalam Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-17. Mohon maaf saudara, memang kalau pakai APD agak susah. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 mulai, saudara. Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan tentang anak yang hilang.
mulai ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, itu sepenggal dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya percaya saudara sudah tahu kisah perumpamaan ini tentang anak yang hilang, saudara. Nah, ketika seorang anak ini dia mengambil warisannya kepada bapak, kemudian dia hidup berfoya-foya di negeri lain, negeri orang, saudara, sampai hartanya habis dan dia menderita di sana, sudah kelaparan. Bayangkan dia sampai mau ingin makanan babi, saudara, tetapi tidak ada yang kasih. Jadi seolah-olah babi ini lebih berharga dari dirinya. Ketika jauh dari Bapa, saudara, keadaan kita sama seperti anak yang hilang. Seolah-olah babi itu lebih berharga, saudara. Dan ketika dia memperhatikan keadaannya, saudara baca ayat yang 17 tadi. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, ketika anak yang hilang ini dia menyadari keadaannya, dia melihat keadaannya, dia memperhatikan keadaannya yang sangat terpuruk saat itu, dan dia menyadari bahwa dia mengambil tindakan yang salah dan dia mau berbalik kepada Bapa, saudara. Dan dia ambil tindakan pergi kepada Bapa, minta ampun kepada Bapa. Apa yang terjadi, saudara? Wah, hal yang tidak diperkirakannya. Bayangkan su bikin salah, berarti mau balik ke rumah, setako. Paling mudah pemarah, iya kan? Paling mudah pemarah. Tetapi apa yang Bapak lakukan? Dia rangkul, dia peluk, dia sangat bersuka cita, bahkan dia bikin pesta. Haleluya, terjadi pemulihan di sana. Haleluya, amin. Nah, saya mau berkata, saudara, kita pelajari dari hal ini. Satu hal, saudara, apapun keadaan, bagaimanapun keadaan kita saat ini, saudara, situasi apapun yang kita alami saat ini, hanya Tuhan yang mampu merubah keadaan kita, amin. Hanya Bapa yang mampu merubah situasi 180 derajat dari anak yang hilang ini. Haleluya. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan kita. Amin. Saudara ingat kisah tentang ketika kota Samaria dikepung oleh tentara Aram. Saudara ingat di sana terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan mampu merubah keadaan kota Samaria. Hari ini terjadi kelaparan yang sangat dahsyat, besoknya pulih 180 derajat. Haleluya. Tuhan usir orang tentara Aram yang mengepung kota Samaria ini, sehingga orang-orang yang Samaria tinggal mengambil saja, menjara saja harta kekayaan yang ditinggalkannya. Artinya hanya Tuhan yang mampu merubah keadaan. Tuhan sanggup merubah keadaan kota Samaria yang sangat terpuruk. Dan saya percaya kalau Tuhan mampu merubah keadaan kota Samaria, keadaan apapun kehidupan saya dan saudara, Dia sanggup mengubah. Amin. Dia mampu merubah. Asal kita belajar seperti anak yang hilang tadi. Perhatikan keadaan kita. Haleluya. Perhatikan keadaan kita. Apakah kita sudah mulai jauh dari Tuhan atau tidak? Amin. Perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Yusuf, saudara,
Dia dijual sampai dia ada pada titik yang mungkin paling bawah, saudara. Dia jadi narapidana. Dia di penjara, saudara. Yusuf. Malam ini dia seorang narapidana. Besoknya Tuhan ubah dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Haleluya. Tuhan sanggup mengubah segala situasi. Amin. Tuhan mampu merubah satu keadaan. Mungkin keadaan kita saat ini lagi kurang baik. Kesehatan kita mungkin lagi tidak baik. Ekonomi kita mungkin lagi terpuruk, saudara. Pekerjaan kita mungkin lagi sulit. Usaha kita mungkin lagi sangat sulit, saudara. Kita sedang dalam masalah yang berat. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Amin. Keadaan sangat buruk sekalipun Tuhan mampu merubah 180 derajat. Amin. Haleluya. Asal kita mulai memperhatikan keadaan kita. Haleluya. Keadaan kita mulai memperhatikan keadaan rohani kita, saudara. Haleluya. Perhatikan bait Allah. Perhatikan bangunan rohanimu. Saudara boleh diberkati luar biasa, tetapi bangunan rohani kita kalau kita tinggal biarkan jadi reruntuhan, saudara, Allah tidak mau itu. Amin. Perhatikan bangunan rohani kita, saudara. Perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Situasi sekarang ini, saudara, tidak ada satu pemerintah yang menjamin bulan apa, tanggal berapa, tahun apa ini virus akan berakhir. Tidak ada satupun yang mampu menjamin, saudara. Kita mulai masuk pada masa new normal. Tetapi tetap masih dalam protokol kesehatan. Kita sudah tidak sebebas lagi dulu. Beribadah harus jaga jarak. Biasanya kita salam-salaman, haleluya. Bahkan mungkin saking dekatnya ada cipika-cipiki, tapi enggak. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Haleluya. Tapi kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang mampu merubah keadaan. Seburuk apapun kita, seterpuruk apapun, Dia mampu merubah 180 derajat, amin. Perhatikanlah keadaanmu. Satu ayat terakhir, saudara, dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Kembali diingatkan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara, ini lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Perhatikanlah cara hidup kita. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Haleluya. Siapa yang tidak pernah lakukan kesalahan? Siapa yang tidak pernah lalai, saudara? Tetapi ketika kita menyadari kesalahan kita, ketika kita menyadari kelalaian kita, dan kita mau kembali kepada Bapa. Ingat, cuman Bapa yang mampu merubah situasi dan kondisi hidup kita. Amin. Perhatikan keadaanmu. Haleluya. Puji Tuhan, saya undang pemain musik. Firman Tuhan malam hari ini kembali mengingatkan kita untuk memperhatikan keadaan.
di akhir-akhir ini saudara. Banyak hal yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan yang sering kali kita dengar saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan keadaan kita, jangan kita lupa. Perhatikanlah bangunan rohani kita, amin. Perhatikanlah bangunan rohani kita. Perhatikanlah hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi itu pujian, selidiki aku. Si Tuhan, selidiki aku, amin. Lihat hatiku, situ, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita nyanyi pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagus. Masih lagi selidiki aku, benar Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Saudara, pujian ini mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Firman Tuhan malam ini mengingatkan kepada kita, perhatikanlah keadaanmu. Haleluya. Tuhan yang mau tahu setiap kehidupan kita, dan Dia yang sanggup untuk mengangkat kita. Hanya Tuhan yang mampu mengadakan segala apapun yang kita butuhkan, saudara. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita. Haleluya. Haleluya. Tapi bagaimanakah keadaan kita di akhir-akhir ini? Haleluya. Bagaimanakah keadaan rohani kita di akhir-akhir ini? Amin. Apakah kita mulai jauh dari Tuhan? Ataukah kita mulai tetap dekat dengan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memperhatikan keadaan kami Tuhan. Untuk kami belajar mengintrospeksi diri kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya firman-Mu malam hari ini sudah memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu malam hari ini sudah menegur kami Tuhan. Firman-Mu malam hari ini sudah mengarahkan kami Tuhan Yesus. Sudah memberkati kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Di situasi akhir-akhir ini Tuhan Yesus, di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan, yang seringkali meneror kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami hanya tetap berserah kepadamu Tuhan. Kami hanya tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, Indonesia ini. Tuhan berkati pemerintahan dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para jajaran kementerian, Tuhan tolong. Dewan Perwakilan juga Tuhan tolong. Tuhan tolong pemerintahan yang ada di provinsi, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur. Tuhan tolong pemerintahan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Minahasa Selatan ini Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati Tuhan. Engkau tolong juga pemerintahan yang ada di kecamatan, pemerintahan yang ada di desa, kelurahan Tuhan. Tuhan tolong terus. Kami berdoa bagi tim medis Tuhan yang ada di barisan terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Berikan terus kekuatan Tuhan Yesus. Berikan terus semangat Tuhan. Lindungi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Khusus bagi kami jemaat Yordan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu tetap menjadi bagian kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu tetap menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Ikat terus kami dengan rantai tali kasih-Mu Tuhan. Biar kami tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala sekeluarga. Tuhan tolong Bapak Gembala khususnya dalam proses pemulihan kesehatan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan Tuhan.
Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah ada bayang-bayang perubahan Tuhan. Apapun yang menjadi sakit penyakit Tuhan, Engkau Allah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau Allah yang sanggup memulihkan Tuhan. Dan kalau Engkau pulihkan Tuhan, semuanya menjadi luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemulihan kesehatan menjadi bagian dari hamba Tuhan Bapak Gembala. Berkati keluarga hamba-Mu Ibu Rohani sekeluarga. Berkati Tuhan semua pelayan-pelayan khusus, semua pengurus wadah, bahkan semua jemaat-Mu Tuhan. Segala pekerjaan usaha tetap Engkau memberkati, bukakan jalan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber berkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percaya semua yang sudah mendengar firman-Mu di mana saja berada malam hari ini, rata-rata kami sudah diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan saat ini dan kita akan memberikan persembahan, dan untuk persembahan akan diberikan dan nanti akan dikumpulkan oleh pelayan yang telah ditugaskan. Mari kita angkat satu pujian dan kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan. Amin. Hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bunyikan gambusmu. Oh, menari dan menarilah. Amin. Terimalah haleluya pujianku. Jadikanlah kami berkat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk persembahan yang telah kita berikan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari pastori yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rohani. Haleluya. Puji Tuhan, sebagai penyampaian kepada jemaat, hari Minggu ada perjamuan asa yang kudus. Dan kembali kita akan jumpa seperti ibadah yang biasa kita lakukan sebelum COVID-19 ini. Jadi kita kumpul sebab saudara izin dari majelis daerah untuk bisa berbakti kembali di rumah gereja. Jam tetap sama, jam 8 ibadah sudah dimulai. Jadi hari Minggu jam 8 ibadah sudah dimulai dan kembali kita berkumpul di tempat ibadah di rumah gereja seperti biasanya. Puji Tuhan, itulah sebagai penyampaian, dikembalikan kepada PL.
Puji Tuhan, dan untuk pelayanan hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, song leader pemuda Yosua Wawor, singers Ibu Selvi Lalawi Alui. Puji nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri acara ibadah kita di tempat ini dengan doa. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti acara ibadah ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri acara ibadah kita dengan doa. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Kami serahkan kepada Ibu Rohani. Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agung Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami, yang selalu berharap dan bersandar kepadamu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan tutup ibadah tengah minggu pada saat ini Jemaat GPD Yordan. Biarlah berkat-berkat yang sangat luar biasa yang daripada Tuhan akan terus menjadi bagian Jemaat GPD Yordan. Mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput umat-umat Jemaat GPD Yordan yang terus dan berharap dan setia kepada Tuhan. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam dan ibadah pada hari Minggu. Diingatkan kepada jemaat yang ibadah pada hari Minggu untuk semua memakai masker yang sudah diberikan dan mengikuti protokol yang ada. Jadi sebelum masuk kita cuci tangan sambil dan kita memakai masker yang sudah dibagikan. Puji Tuhan, terima kasih.